sama Wiwin jurusan Arab. Kiki. Bagaimana Bapak, Ki? Ini Bapak. Halo. Pak Hari. Pak Hari. Selamat datang. Ya, Terima kasih bisa lihat Pak Hari. Ini sambil HD ya. Iya. Ini nanti jadi saya mohon maaf off cam ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Kiki, Pak Hari. Ya, terima kasih Kiki. Terima kasih Pak Hari. Cepat sembuh Pak Hari. Ya, makasih. Kita off cam ya. Oke. Ya. Ibu Sis, tadi saya belum buka ininya kameranya. Oh iya. Apa kabar Win? Kangen nih pagi-pagi ngobrol ya. Iya, di pojokan. Ada Mirna. Ya. Di pojokan kita ngumpul. Iya benar. Tuh sama Din juga tuh. Kita mulai saja. Selamat sore rekan-rekan semua, guru-guru kami. Sebuah kebahagiaan bagi kami bisa melihat rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, baik, dan menyediakan waktu untuk bergabung bersama kami di acara Brawling yang bekerjasama dengan Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi FIB-UI. Hari ini dalam kesempatan yang sangat baik ini kami mendapat tamu kehormatan ya Ibu Harwinta yang akan meluncurkan buku beliau dan nanti akan dibahas oleh Ibu Felicia Utorodewo sebagai pakar dalam bidang disleksia pemulihan bahasa. Pertama-tama kami akan meminta kesediaan Ibu Sonya Suganda sebagai Ketua Departemen Linguistik untuk memberikan sambutan. Silakan Ibu Sonya. Baik, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan dosen, mungkin ada mahasiswa dan alumni juga di sini yang hadir. Selamat datang di Brawling hari ini, yang kali ini merupakan acara peluncuran buku berjudul Disleksia Perkembangan di Indonesia, Perspektif Siswa dan Guru. Anggota Ibu Harwinta Yuhria Anjarningsih, PhD. Pada kesempatan ini kami juga mengundang seorang sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, yaitu guru kami yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, yaitu Ibu Dr. Felicia Utorodewo yang biasa kami panggil dengan nama Ibu Sis. Bapak Ibu yang saya hormati, yang baru Indonesia. Tapi sebetulnya meski dia tidak baru, tapi sepertinya pengetahuan kita atau saya lah pada khususnya saya masih sebatas ujung dari gunung es gitu ya. Jadi sebetulnya masih banyak sekali yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, seperti yang Ibu Bapak ketahui, disleksia ini adalah tipe gangguan belajar dan semakin lama semakin diketahui bahwa dalam kota Indonesia ternyata banyak anak yang diberi dengan disleksia ini. Tentunya ini merupakan tantangan bagi kita sebagai pendidik untuk terus mencari jalan terbaik tentang bagaimana penanganan yang terbaik yang dapat kita upayakan agar anak-anak kita dapat terus belajar dengan baik dan dapat membekali dirinya agar kehidupan di masa depan nanti bisa menjadi cemerlang juga ya. Karena saya percaya siapapun itu dia patut mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Dari kacamata linguistik, disleksia ini kebetulan merupakan salah satu topik yang dibahas dalam mata kuliah yang juga diampu oleh Ibu Harwinta, yaitu mata kuliah pemerolehan bahasa dan juga pada mata kuliah perspektif psikologis pada pembelajaran bahasa. Jadi Ibu Harwinta ini
atau yang akrab saya panggil dengan nama Mbak Wiwin adalah sosok yang mumpuni dalam bidang tersebut ya, karena beliau selain dapat memberikan pengetahuan yang didapatkannya dari pengalaman empiris, tapi Mbak Wiwin juga mungkin nanti akan dapat berbagi wawasan dari segi keilmuannya gitu ya, dari tentang topik disleksia ini. Jadi saya pun tidak sabar gitu ingin membaca buku Mbak Wiwin. Saya juga mendengar bahwa ada pihak penerbit yang hadir di sini, yaitu dari pihak Obor. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak atau Ibu dalam momen yang sangat membanggakan bagi kami semua ini. Harapan saya acara peluncuran buku hari ini dapat menginspirasi kami semua di Depling untuk terus menggali dan mengasah bidang yang menjadi kepakaran kita dan mewujudkan hasilnya dalam bentuk buku. Hal ini terutama menjadi cambuk bagi saya pribadi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk selamat ya untuk peluncuran buku karyamu, Wik. Selamat dan semoga terus sukses ya. Pada Ibu Sis, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu. Kami menunggu dengan sangat semangat pembedahan kritis Ibu terhadap buku Mbak Wiwin ini. Kepada Ketua LLL, Mas Ari, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kabar baik terbitnya buku Mbak Wiwin ini bisa menjangkau lebih banyak halayak. Mari kita mengobrol linguistik dengan santai hari ini. Semoga upaya kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih banyak Ibu Sonya untuk sambutannya yang hangat, ya, yang inspiratif bagi kita semua. Benar sekali, kami turut berbahagia dengan peluncuran buku ini. Ibu Harwinta tentunya juga menjadi motivasi bagi rekan-rekan semua untuk lebih mendalami bidangnya masing-masing. Dan kita rasa disleksia itu sesuatu yang mungkin buat orang awam itu sering didengar ya, tapi untuk mendalami lebih lanjut itu kita mungkin ilmunya masih kurang ya. Tentu kehadiran buku ini jadi sesuatu yang tepat ya, bagaimana kita bisa menyikapi ya dengan baik ya anak-anak ya, atau mungkin sampai di usia remaja gitu masih ada gangguan dari disleksia, supaya kita bisa menjadi, mungkin di sini ada rekan-rekan pengajar gitu ya di tingkat TK, di tingkat SD, supaya kita bisa menyikapi dengan baik supaya mereka tidak kehilangan motivasi dalam belajar. Saya kira itu sesuatu yang sangat penting ya. Beberapa belakangan ini mungkin agak sedikit curhat ya. Mahasiswa punya masalah dengan apa ya, secara mentalitas gitu ya. Mungkin itu juga salah satunya bisa dipengaruhi di masa kecilnya ya, bagaimana seorang guru menanggapi siswanya itu punya pengaruh yang bisa berdampak ke jangka panjang. Oke, berikutnya saya persilahkan ya Ibu Harwinta PhD untuk menyampaikan sedikit ya apa yang beliau tulis dalam buku keduanya ya tentang tema disleksia ini. Silahkan Ibu Harwinta. Ya, terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu. Ya, sebentar saya share screen dulu. Sudah bisa Ibu Harwinta? Mudah-mudahan sebentar. Ya, ini sudah bisa, settingnya sudah di. Oh iya, sebentar. Ya. Ini sebentar, saya cari kok ketemunya yang PDF malah Pak Ari, sebentar ya. Sebentar, Bapak Ibu. Baik, barangkali saya buka dulu sambil menunggu PowerPoint-nya. Terima kasih Bapak Ibu untuk
kehadirannya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada kondisi yang sehat. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Baik, saya menyiapkan sedikit saja pengantar ya Bapak Ibu. Jadi di sini tentu saja saya pertama sekali berterima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi karena sudah menyisihkan, ya, menyempatkan waktunya untuk hadir. Kemudian rasa terima kasih saya yang kedua saya berikan kepada Pak Ari dan jajaran ya di LLL karena pada saat saya diberikan kesempatan ya untuk menggunakan sesi atau edisi Browling kali ini untuk meluncurkan buku saya. Ya, untuk yang diluncurkan hari ini, Bapak Ibu, judulnya adalah ini ya, Disleksia Perkembangan di Indonesia, Perspektif Siswa dan Guru. Nah, jadi barangkali sedikit mengenai nama atau istilah atau diagnosis disleksia perkembangan ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ini adalah penerjemahan ya, saya berusaha menerjemahkan ini dari istilah developmental dyslexia. Developmental berarti gangguan yang terjadi pada anak-anak. Untuk dibedakan dengan disleksia yang terjadi pada orang dewasa. Ya, kok bisa begitu ya? Orang dewasa bisa disleksia, bisa ada gangguan membaca begitu ya Bapak Ibu. Bisa juga pada orang dewasa sebagai imbas misalnya dari kejadian stroke. Jadi tadinya seorang bapak, seorang ibu pandai membaca, pandai menulis, tapi karena stroke kemudian hilang kemahiran membacanya itu. Nah, untuk yang dewasa istilahnya adalah acquired dyslexia. Ya, jadi yang bukan yang itu ya, bukan yang orang dewasa. Buku ini lebih kepada yang anak-anak, Bapak Ibu. Makanya kemudian saya coba mengaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia ya, perspektif siswa dan guru. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu, covernya ya. Covernya yang kedua ini warnanya orange. Ya. Oke, nah sebetulnya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti diskusi mengenai disleksia, sebetulnya saya sudah punya satu buku sebelumnya juga bicara mengenai disleksia. Nah, yang buku pertama ini warnanya apa ya, hijau telur asin ya, barangkali seperti biru, hijau begitu Bapak Ibu. Ini judulnya lebih sederhana, Disleksia Perkembangan di Indonesia. Nah, untuk buku yang pertama ini secara umum lebih teoretis ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini saya fotokan daftar isinya. Yang mungkin kalau Bapak Ibu tertarik nanti bisa menghubungi penerbit Obor ya, ada linknya nanti untuk pemesanan. Ini buku pertama. Jadi ada definisi disleksia, prevalensi disleksia, dan seterusnya. Bahkan ada terkait neurobiologisnya begitu ya. Ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Untuk buku yang pertama. Nah, ini cenderung lebih teoretis. Jadi kalau Bapak Ibu terkait ingin tahu terkait berapa banyak sih anak-anak yang mengalami ini, lalu apa hubungan tulisan dengan gangguan membaca disleksia ini ya. Kita tahu ada bahasa Cina, mungkin tulisan Mandarin itu berbeda dengan tulisan ortografi bahasa Indonesia dan sebagainya. Bisa dilihat di buku ini. Nah, untuk yang hari ini diluncurkan ya Bapak Ibu yang tadi warna orange, saya berusaha untuk melihat lebih dekat ya, meneropong lebih dekat terkait intervensi. Ya, jadi mungkin next pertanyaannya gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah baca oh disleksia tuh begini ya.
terjadi pada sekian persen anak, ya. Kalau bahasa Inggris mungkin persentasenya lebih tinggi karena ortografinya lebih sulit dan sebagainya. Next-nya adalah terus kita harus apa, gitu ya. Kalau ada nih ponakan saya kelihatannya mengalami, lalu harus apa? Nah, seringkali itu yang muncul ya. Karena tentu saja kita pingin membantu ya Bapak Ibu ya, nggak cuma sekedar tahu, tapi terus kita bagaimana membantu supaya bisa membaca dengan lancar. Nah, jadi untuk buku yang kedua ini saya lebih melihat intervensi secara secara lebih dekat, ya. Tapi masih ada sedikit terkait proses belajar membaca normal dan yang pada disleksia, ya, masih ada Bapak Ibu. Kemudian saya juga sedikit dalam satu bab ya, bab 4 saya mencoba untuk mengangkat proses pendampingannya, terutama siapa yang mendampingi Bapak Ibu. Ya, karena di lapangan terbukti bahwa mayoritas itu yang mendampingi adalah ibunya, tapi ternyata nggak jalan juga gitu ya kalau hanya satu sisi satu orang tua saja yang mendampingi. Jadi bagaimana terkait pendampingan? Dan sedikit juga dalam satu bab terkait peran penting PAUD dan TK gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, ngapain sih TK cuma nyanyi-nyanyi doang misalnya gitu ya. Ngapain sih TK cuma belajar baris gitu ya, main pledo gitu ya. Kenapa sih suruh baca aja, belajar baca misalnya. Tapi ternyata justru yang seperti itu gitu ya yang penting ya. Jadi TK memang tidak selazimnya, tidak sebaiknya diperkenalkan kepada membaca dulu karena ada peran-peran yang lain ya untuk literasinya yang perlu dikembangkan di TK. Nah, kalau ini ternyata enggak tidak berjalan ya repot ya perkembangan anak menjadi terkendala. Nah, kurang lebih demikian Bapak Ibu, bedanya buku pertama yang sudah terbit 2 tahun yang lalu sebetulnya dengan buku kedua yang orange ini yang di-launching hari ini. Ini nomor kontak saya Bapak Ibu, nanti akan diberikan PDF salinan ini ya Bapak Ibu ya, nanti ada nomor telepon ini, barangkali Bapak Ibu berkenan berbagi dengan saya, apalagi yang perlu diangkat di buku selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Bu, mau dong kita diskusi tentang ini Bu, perlu Bu anak-anak yang misalnya tinggalnya di Indonesia Timur misalnya, ada gangguan juga dengan gizi barangkali, mungkin kita kerjasama Bu antara dokter anak dengan ahli bahasa. Nah, monggo Bapak Ibu bisa mengontak saya untuk kita berdiskusi, brainstorming, kira-kira apa lagi isu-isu yang perlu kita angkat dalam buku yang lain ya untuk sebagai ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Harwita untuk paparan singkatnya, memberikan kita gambaran ya apa perbedaan dari buku pertama dengan buku kedua yang baru ini. Ya, untuk selanjutnya tentu kita butuh kepakaran ya dan pengalaman yang luar biasa ya dari guru kami ya, Ibu kami tercinta Ibu Felicia Utorodewo untuk menyampaikan paparan beliau ya, apa sih perkembangannya yang ada dari buku pertama, buku kedua, terus kemudian akan lebih memperdalam lagi apa itu disleksia. Oke. Saya jadi takut nih, jangan-jangan saya juga menderita disleksia. Oke, ya silakan Ibu Sis untuk kesempatannya kami berikan. Baik, terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya akan membagi layar saya dulu dengan oh, belum layar ya. Baik. Jadi saya akan
khusus mengulas mengenai disleksia perkembangan. Kita kan ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol aja tadi, tapi bagian yang mau diobrolin udah dikasih tahu sama Bu Wiwin. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tanyakan lebih lebih lanjut ya, Bu Ibu dan Bapak-bapak. Saya diberi kehormatan untuk mengulas buku Disleksia Perkembangan di Indonesia, Perspektif Siswa dan Guru. Dan saya merasa terhormat sekali untuk dapat bertemu dan berbincang, ngobrol dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Disleksia perkembangan ini istilah disleksia saja bagi kita kan baru ya. Artinya mungkin kita pernah dengar, tetapi kita tidak pernah secara lebih serius mendalami permasalahan dalam istilah dalam disleksia ini apa sih sebetulnya disleksia. Padahal sebetulnya di barat sana dia sudah berkembang dari 1881 loh ibu-ibu, bapak-bapak. Oswald Berkan yang mulai melihat permasalahan itu. Tapi juga belum tahu bahwa itu disleksia. Nama disleksia malah diberikannya oleh seorang ahli mata. Ya, ahli mata karena dikiranya itu gangguan untuk membaca. Ada yang bilang itu gangguan dari guru yang mengajar tidak baik gitu ya. Jadi banyak permasalahan yang ada di situ. Tapi di masa sekarang ini sudah diketahui, nanti kita akan lihat di buku ini ya. Jadi namanya Dr. Kristiantini Dewi di sini di Indonesia nih sekarang ada dia sebagai ketua pelaksana harian Asosiasi Disleksia Indonesia. Jadi sekarang ada asosiasinya di Indonesia. Kita sudah mulai memperhatikan masalah ini ya sebagai suatu masalah khususnya dalam pengajaran bahasa. Jadi dia disebut disleksia itu adalah sebuah kelainan neurobiologis yang ditandai dengan kesulitan mengenali huruf dan pengejaannya. Jadi orang tidak hanya anak ya sebetulnya orang mengalami kesulitan mengenali huruf dan pengejaannya. Nah, ini nanti kita akan bisa baca di bab 4. Ada uraiannya tentang apa itu disleksia. Meskipun seperti tadi dikatakan oleh Bu Wiwin, akan lebih jelas jika kita membaca buku pertama. Ini harusnya jilid 1, jilid 2 ini bersambung nih soalnya ya. Nah, disleksia perkembangan buku yang pertama terbit pada tahun 2019 itu memang memperkenalkan, tadi sudah diuraikan oleh Bu Wiwin ya, bahwa ini adalah buku yang memperkenalkan disleksia dan teori-teori yang ada di belakangnya. Dan kalau kita membaca buku ini kita akan dapat mengetahui bahwa jika anak kita mengalami kesulitan dalam membaca, ternyata inilah masalahnya. Dan sulitnya kan kita di sini di Indonesia mungkin ya, tapi di luar juga dikatakan bahwa kita baru tahu ya, baru sadar bahwa anak kita atau kita sendiri mungkin ya mengalami disleksia jika sudah masuk ke sekolah, jika sudah mulai pelajaran membaca. Maka baru akan terasa ini anak kenapa begini ya, gitu ya. Baru kita sadar ini ada masalah nih gitu. Nah, buku yang kedua yang sekarang kita akan bicarakan lebih mengenai perkembangan penelitian dan terutamanya instrumen yang sedang dikembangkan untuk bahasa Indonesia dan juga bagaimana siswa dan guru berhadapan dengan disleksia. Karena ada 3 orang nanti yang akan ada di dalam buku ini yang bercerita mengenai disleksia. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan nih pertanyaan. Sebetulnya disleksia perkembangan itu apa? Jadi pada awalnya ya saya masih menduga-duga disleksia perkembangan ini maksudnya apa? Apakah perkembangan disleksia ataukah perkembangan pengetahuan mengenai disleksia gitu ya. Tetapi tadi kita sudah mendengar Ibu
Harwinta menerangkan kepada kita bahwa ini maksudnya satu kesatuan. Ini adalah satu frase disleksia perkembangan yang diterjemahkan dari developmental disleksia ya, developmental disleksia. Jadi permasalahannya adalah bahwa ada disleksia itu bukan hanya mengenai anak ya, tetapi dia bisa ditemukan pada anak, pada orang tua dan sebagainya. Meskipun pada orang tua itu ada masalah lain ya, tetapi bisa juga ada ada gangguan yang terjadi di dalam usia tertentu yang keluar ya, sepanjang usia seseorang itu. Dan memang menjadi perhatian di sekolah, terutama sekolah dasar, PAUD dan sekolah dasar, karena pada saat itulah anak mulai bertemu dengan huruf ya Bu Wiwin ya. Dia mulai diperkenalkan bahwa bunyi bahasa yang tadinya hanya didengar secara lisan, ya itu kemudian ada bentuk tertulisnya. Kenapa di belakang ini saya ada gambar, di belakang background saya ini ada gambar bahwa anak itu memperoleh pengetahuannya sebetulnya secara lisan terlebih dahulu. Ya, jadi dia mendapat konsep-konsep secara abstrak dan itu akan menjadi titik-titik neuron di otaknya yang nanti jika pada saat dia mendengar suatu bunyi kata, neuron ini akan saling berketukan ya dan membentuk suatu pemahaman di dalam kepalanya. Jadi waktu cucu saya belajar membaca, pertama kali belajar baca, huruf yang dia baca kebetulan dekat saya itu adalah majalah Bobo. Saya sedang membacakan majalah Bobo, lalu dia bilang, "Eyang, Re bisa baca B-O-B-O, Bobo. Itu kan sama ya Eyang sama kalau Re bobo siang." Jadi dia baru menyadari, baru realize ya, BO-BO itu sama dengan apa yang dia kerjakan. Jadi konsepnya yang dia tahu, bahwa dia tidur. Nah, dia baru tahu bahwa bunyi beh itu seperti ditulisnya itu dengan dua perut. Dia sebutnya itu seperti orang yang punya dua perut katanya gitu ya. Nah itu B. Dan ada O. O itu bolong donat. Jadi dua perut tambah donat, dua perut tambah donat, bacanya bobo. Gitu kan, dia mulai membaca. Jadi mulai dari neuron yang ada di kepalanya, lalu baru dia berbentuk konkret dalam tulisan. Begitu ya Bu Wiwin ya. Kalau saya salah nanti dikasih tahu ya Bu Wiwin ya. Iya Bu, siap Bu. Saya kan Betul Bu, betul. Betul ya. Oke. Lalu kemudian saya uraikan lagi bahwa disleksia itu gangguan dalam keterampilan membaca. Jadi sebetulnya bukan kecerdasan ya, tapi gangguan keterampilan membaca. Kesulitan inilah yang kita baru ketahui pada saat anak masuk sekolah. Karena pada saat itu dia sudah harus membaca kan, mengenal huruf. Dan ini tidak sama sekali tidak berhubungan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Jadi anak itu tetap pandai meskipun dia hanya mampu menyimak. Jadi buat dia lebih penting menyimak untuk menangkap pelajaran dibandingkan membaca karena dia kesulitan dalam hal membaca. Atau dia istilahnya berusaha sekali untuk mengaitkan si bunyi-bunyi bahasa yang didengarnya dengan sebuah tulisan. Tetapi kalau kita bisa membaca misalnya dalam 1 menit beberapa kata, dia mungkin lebih pelan, gitu ya, tidak bisa terlalu cepat membaca. Dan dia selalu sebetulnya tetap dapat mencapai cita-citanya. Hal ini nanti kita akan baca di bab 4, di mana ada Hidup Taufik, ada Lintang, ada Diani, yang berhasil dalam hidupnya karena kecerdasannya tidak terganggu. Tetapi
mereka memang mengalami permasalahan dalam hal membaca dan kemudian juga menulis ya. Setelah sulit membaca, mereka jadi sulit menulis. Susahnya kalau sudah mendapat kalau tidak diperhatikan disleksia ini, ya dia akan berpengaruh kepada tingkat pendidikan selanjutnya tentunya ya. Nah, ini sih gambar iseng-iseng saya ambil dari web mengenai macam-macam atau peta benak ya, peta pikiran mengenai apa itu disleksia, bagaimana dia mempengaruhi banyak hal. Termasuk akhirnya saya katakan tadi adalah bahwa disleksia itu berkaitan dengan menulis. Tadinya membaca, ya, tapi akhirnya menjadi menulis. Dia bisa menyimak dengan baik, ya, tetapi memorinya harus kuat ya untuk bisa menahan semua informasi karena tidak bisa ditampungnya di dalam bentuk yang konkret. Nah, lalu pertanyaan berikutnya sebetulnya adalah apa cirinya dan bagaimana kita mengidentifikasi disleksia. Nah, tanda-tandanya itu sulit dikenali kalau anak belum masuk sekolah. Atau kalau orang tua belum mulai bermain dengan flashcard, dengan kartu-kartu huruf, itu belum akan kelihatan. Karena anak itu akan mampu berbicara, mampu menyimak, ya mungkin cerdas dalam menjawab pertanyaan, tetapi dia belum belum ketahuan bahwa dia tidak bisa membaca. Nah, lalu dalam pelajaran membaca, guru akan mulai mencurigai. Kalau dia tahu mengenai disleksia, dia akan waspada. Dia akan ingat, ini mungkin disleksia. Tetapi kalau dia tidak tahu masalah disleksia, maka dia akan merasa bahwa siswa ini bodoh sekali. Nah, ini kata bodoh ini bahaya sekali. Karena kata ini tidak boleh diucapkan pada mereka. Mereka hanya mengalami kesulitan mengatur huruf-huruf itu. Ya, itu justru harus kita dampingi justru dalam mencari solusi. Salah satu cara solusinya untuk menghilangkan disleksia itu adalah bukan menghilangkan tapi mengurangi disleksianya itu adalah dengan mendampingi. Ya, jadi selalu melihat di mana letak kesulitannya dan kira-kira tingkat keparahannya seperti apa. Karena disleksia itu berbeda untuk setiap orangnya. Tidak sama sekali anak disleksia ya seterusnya. Sebab bisa aja anak mengenali huruf A, tapi tidak mengenali huruf yang lain. Atau hurufnya mirip ya, misalnya taruhlah D dan P. Ya, hanya terbalik kan letaknya. Ya, itu perutnya ada di bawah, satu perutnya ada di atas. Nah, itu belum tentu anak itu bisa menandai huruf yang mana yang D, mana yang P. Itu mereka akan bingung gitu kan. Nah, jadi mereka kesulitan mengeja pasti ya karena tidak bisa menggabungkan huruf-huruf itu. Apalagi membaca dengan cepat karena mengejanya pasti pelan sekali ya. Tidak bisa menuliskan, jadi untuk imla dia akan mengalami kesulitan karena dia akan bingung ya, misalnya untuk menulis kata K itu bunyi K itu dengan apa ya, dengan T ya, yang bagi kita aneh gitu, kenapa sih ya K, ayo tulis K. Nah, kalau nggak sabar kan jadi begitu ya. Atau mengucapkan kata yang sudah diniatkan, dia mau bilang sunsil keluarnya sunslik, salah. Kalau cucu saya sempat itu kecoa jadi cekoa, ya terbalik jadi semua. Nah, tapi itu proses, bukan karena dia disleksia, karena proses itu. Oleh karena itu tidak ketahuan kalau belum sekolah. Kalau masih di rumah, kita kan akan berusaha untuk memperbaiki ucapannya. Kecoa, kecoa bukan cekoa, kecoa gitu ya. Kita perbaiki. Tetapi kalau sudah di sekolah kan ada lingkungan lain. Bisa-bisa dia dibully oleh teman-temannya karena tidak dapat membaca atau mengucapkan dengan benar sebuah kata. Ya. Lalu pada saat membaca keras udah itu siksaan dan api neraka benar buat tuh anak. Karena dia harus membaca dengan suara yang keras, apa yang dibacanya dia tidak tahu, syukur-syukur kalau dia hafal.
Jadi kalau dia membaca sebuah cerita yang dia hafalkan, barangkali masih bisa. Tetapi kalau dia harus baca, itu menjadi perjuangan yang bukan main sulitnya. Dan juga dia tidak dapat juga menangkap atau memahami apa yang dibacanya. Jadi karena lamanya mengeja, dia lupa apa yang dibaca sebelumnya. Apa artinya yang dibaca sebelumnya. Saya mengalaminya dengan ibu-ibu di Lombok. Waktu saya penelitian di Lombok itu, ibu-ibu kan disuruh baca poster MPASI. MPASI-nya diuraikan, makanan, pendamping, air, susu ibu, gitu kan. Si ibu mengeja tentunya ya, apa MPASI, makanan pendamping, air, susu ibu. Terus saya tanya, bagus Bu, apa itu artinya? Ibu tahu nggak apa artinya itu makanan pendamping air susu ibu, MPASI? Apa artinya? Dibaca lagi. Oh iya Bu, makan, dan ngeja lagi. Gue nungguin aja gitu ya. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk membaca. Itu usia ya, udah usia dewasa, ibu-ibu, tetapi yang baru belajar membaca. Kenapa? Sebelumnya mereka bisa membaca dalam huruf Jawi. Tulisannya harus Arab. Karena mereka belajar dari kecil mengeja dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, Latin nggak bisa. Jadi mereka mengeja dan waktu ditanya apa artinya, mereka tidak bisa, tidak tahu. Ya. Nah, jadi keseruan seperti ini akan Ibu Bapak baca di bab 5. Sudah diuraikan oleh Ibu Wiwin apa ciri dan bagaimana mengidentifikasi disleksia. Orang dengan disleksia itu sulit jadi memadupadankan huruf yang dibaca. Dan kombinasi bunyinya pun dia tidak bisa juga. Sulit bagi kita untuk bisa memahami bahwa kok bisa ya ada orang yang mengalami hal seperti ini gitu kan. Nah, jika sudah mengalami kesulitan membaca dan orang tidak sadar ya kan bahwa dia mengalami kesulitan ini, ya langkah-langkah ke depannya akan terhalang. Karena disleksia ini bukan hanya bahasa ya, ada angka juga dan ada warna juga, ya kan? Nah, ini juga kita bisa lihat lagi ada di bab 5 dan ada di bab 6. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada waktu untuk membaca nanti seru banget. Meskipun saya ada keluhan sedikit untuk penerbit obor dan saya rasa Bu Harwinta sih tidak berperan di sini, tetapi saya mengalami kesulitan membaca buku yang kedua. Ya Allah, hurufnya kecil-kecil. Hurufnya kecil dan kertasnya kan kertas, kertas koran ya. Namanya saya nggak tahu, tapi bukan HVS. Jadi sulit untuk membaca. Saya harus pakai kaca pembesar. Tapi yang buku yang pertama itu tidak ada masalah. Saya tidak mengalami terlalu banyak masalah. Nah, jadi kalau usia dini apa? Biasanya terlambat bicara. Ini bukan hanya bukan berarti kalau anak terlambat bicara lalu dia disleksia ya, tetapi antara lain salah satunya gitu ya, terlambat bicara. Tetapi ini terlambat bicara yang amat sangat biasanya ya. Tapi jangan khawatir kalau anaknya bisa 17 bahasa, nggak apa-apa. Kalau anaknya bisa lebih dari 1 bahasa, lebih dari 2 bahasa ya, bukan hanya bilingual, tapi dia multilingual, ada kemungkinan akan terlambat bicara anaknya. Karena apa? Karena dia mempelajari, otaknya ini menyimpan konsep mengenai sekian bahasa. Jadi pada saat mungkin baru kira-kira 5 menjelang 6 tahun, dia baru berani berbicara dengan bahasa yang dikuasainya. Tapi bisa juga kurang. Kalau yang saya lihat di TV itu ada anak umur berapa tuh? 6 tahun atau 5 tahun. Kenal berapa bahasa. Nah, itu biasanya dia mulainya agak terlambat, tapi begitu mulai berbicara, tiba-tiba dia bisa 16 bahasa sekaligus. Ya. Ada yang lambat
menangkap kata yang baru. Kalau ada kata baru, dia akan cek berulang kali. Ini adalah kekurangan kemampuan pengenalan fonologis ya, Bu Wiwin ya namanya ya. Dia tidak mampu membedakan bunyi-bunyi bahasa. Kalau di BIPA tuh kita dengar ya, antara celana dan jendela salah. Itu defisit kemampuan fonologis karena masih bingung mendengar ya kata. Jadi lambat dia menangkap kata baru ya. Masalah melafalkan dengan benar. Jadi kalau anak sudah mengalami masalah ya, kecoa jadi cekoa gitu ya, itu seperti cucu saya itu, tapi tidak selalu itu berarti disleksia, tapi kita mulai memperhatikan. Jadi kita bantu dia untuk mengucapkan dengan baik, berenang menjadi benerang gitu ya. Ini cucu saya loh yang begitu ya. Lalu mengacaukan makna. Ada tari, ada tali. Yang mana yang tali, yang mana yang tari. Dia tidak bisa, dia tidak tahu di mana. Waktu kecil saya juga pernah kejadian sepulang saya dari luar, di Jakarta itu saya tidak bisa membedakan glodok dengan boplok. Jadi saya selalu terbalik. Boplok sama glodok, kebayoran sama kemayoran. Nah, tapi itu bukan masalah disleksia, tapi orang bisa mengalami kesalahan. Oleh karena itu kita tidak sadar jika kita berhadapan dengan seseorang yang mengalami disleksia, gitu ya. Kita kira dia hanya salah bicara, tapi dan mungkin memang salah bicara, tapi itu adalah salah satu ciri. Jadi kita mewaspadai kalau itu ada terjadi pada kalau saya, cucu saya, atau anak kita ya. Kita juga bermasalah mengingat huruf, angka, warna. Siapa di sini yang menghafal angka HP-nya, nomor HP-nya, hafal di luar kepala atau KTP-nya. Nah ini kan yang bisa keren ya. Tapi jadi jangan sampai kita juga begitu anak kita nggak hafal misalnya umur atau urutan itu jangan terus kita kira dia disleksia, tetapi kita juga perlu waspada. Kalau anak tidak dapat menata atau mengatakan 1.200 gitu ya, lalu mengalami kesulitan ya kita harus perhatikan. Ya. Dan ini, anak-anak kesulitan untuk kena tadi ya nanti ada phonological apa Bu Wiwin namanya? Phonological awareness ya, Bu Wiwin ya. Iya Bu, betul Ya. Bu. Nah, anak itu kesulitan belajar membuat pantun ya Bu ya, dan mencocokkan kata-kata yang berima. Mereka mengalami kesulitan ya. Jadi ini adalah ciri-ciri disleksia, dan lihatlah dengan kita baca ini ya, kita tahu bahwa kita bisa saja salah sangka terhadap anak kita karena biasa anak saya begini. Dan kalaupun ada gejala seperti ini, kita juga tidak boleh terlalu khawatir. Belum tentu dia disleksia, ya kan? Nah, tapi kita akan membaca tipsnya di bab 2. Ya, ada kiat-kiat yang disediakan oleh Harwinta agar kita bisa menyadari ya kelainan yang dialami oleh anak kita. Dan tingkat disleksia ini menurut Bu Herwinta itu ada 3. Ada yang ringan, jadi anak bisa membaca dengan akurat, tapi kalau ketemu dengan bunyi yang diwakili oleh 2 huruf ya, seperti eng, nye, re itu yang baru baca bobo lalu seneng ya, tahu konsep bobo. Oh, nulisnya begini gitu ya, konsepnya ini. Dia juga tidak bisa baca yang pada awalnya. Jadi kalau yang dia bacanya yange. Anak yange nakal gitu. Terus saya bilang, kok yange? Ini ada N, ada G. Jadi bertemu dengan konsonan nutup terus 2 huruf. Jadi si bunyi diwakili oleh 2 huruf. Dalam bahasa Indonesia itu tidak perkenalkan lagi di kelas 1. Di kelas 1 yang diajarkan selalu alfabetnya Latin. Ya kan? X diajarkan padahal tidak ada di bunyi bahasa kita.
huruf X nggak ada, huruf Q nggak ada, huruf F diwakili oleh huruf bunyi F gitu diwakilinya oleh F dan V dalam bahasa Indonesia loh, ya kan? Dia jadi ada bunyinya satu, tapi kita menulisnya 2, bahkan 3, pakai P juga kan? Jadi papa, Fava, Vava. Itu kita bacanya sama, satu huruf dibacanya sama gitu ya. Satu huruf dibacanya diwakilinya dengan 3 bunyi itu. Ya. Lalu ada gugus konsonan, traktor, klinik. Nah itu juga membingungkan bagi anak yang disleksia. Diftong, pulau, rantai, itu akan membingungkan. Dan anak mulai mengalami kesulitan membaca, meskipun awalnya dia lancar aja, akurat ya, itu yang ringan. Disleksia sedang, anak di kelas 3, loh kok ada B-nya sih, anak di kelas 3 SD, ya, memiliki kesalahan akurasi sebesar 50% dari seluruh kata yang memiliki gugus konsonan, digraf, diftong, suku kata tertutup, dan sebagainya. Jadi hal ini akan menjadi, ini kelas 3 SD ya, dia mengalami kesulitan ya, kalau bertemu dengan halangan-halangan seperti itu. Kalau parah itu kalau 3 SD masih belum bisa membaca kata-kata yang sederhana yang seharusnya kelas 1 sudah bisa. Mata, gula, topi, itu tidak bisa dibacanya dengan tepat ya. Jadi ini adalah tingkat disleksia dan kita bisa temukan itu di bab 2. Keterangan mengenai tingkat-tingkat disleksia dan ada juga kiat-kiat bagaimana membantu anak mengatasi halangan-halangan ini. Jadi Ibu dan Bapak, disleksia ini tidak akan sembuh total, ya. Tetapi keterampilan membacanya dapat ditingkatkan dengan latihan bersama. Jadi ini harus latihan bersama. Sekolah sebaiknya menyediakan sarana bagi guru jika guru menemukan ya anak dengan kondisi disleksia. Jadi ini harus kerjasama anaknya, orang tua, guru, bahkan sekolah secara keseluruhan. Juga lebih baik ya sekarang ini saya sangat senang dengan diadakannya pertemuan ini. Kita meluncurkan 2 buah buku ini, 2 buah buku ini merupakan batu loncatan yang sangat besar. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Harwinta yang mempelajari hal ini, kemudian betul-betul sepenuh hati, sepenuh rencana menjalani penelitian ini, ya. Sehingga kita nanti bisa membuka kesempatan yang lebih luas lagi bekerja sama dengan psikologi anak, dengan dokter spesialis anak, ya kan? Jadi kita bisa bekerja sama mencari solusi bagi anak-anak kita yang mengalami masalah disleksia ini, dan juga tentunya kita akan bisa membujuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Sekarang jadi panjang ya. Ini juga kita bisa ribet loh bacanya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saya nggak mau singkat. Karena kalau disingkat, aduh, udah deh, maaf deh. Jadi sekarang dengan kementerian juga kita harus membangun kesadaran, awareness, ini kan katanya kan disleksia awareness ya di Kementerian Pendidikan agar kemudian kita dapat mengembangkannya dengan baik karena kita sudah punya asosiasinya kan, dan dengan demikian kita bisa melakukan penelitian dan kita menghasilkan metode. Nah ini nih sebetulnya saya mau tanya juga nanti sebelum berakhir nih kita tanyakan ya. Jadi sudah ada metode yang mudah dan menyenangkan berbasis linguistik dan multisensori tadi kata Ibu
Harwinta tuh jangan hanya membaca, ya dia harus ikut olahraga, bergerak, menari, tapi juga berenang, ya kan semua itu karena dengan bergerak, dengan olahraga mereka mengenal angka, dengan menggambar mereka mengenal warna. Jadi mereka harus dibimbing secara perlahan. Ini semua ada di hampir semua babnya itu sebetulnya ada ya, dan kemudian kita bisa lihat di bab terakhir 7 dan 8 itu ada contoh-contoh yang sangat menarik dan juga cara-cara kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Dan saya rasa tidak ada salahnya jika anak kita sehat pun tidak ada gangguan, kita tetap mengajarkan dengan metode yang diberikan oleh Bu Harwinta dalam bukunya ini ya. Nah, tapi saya minta Bu, sebelum terakhir ya Bu Harwinta ya, Bu Wiwin, bisa nggak saya tanyakan dua hal ya. Ini kan ada dua metode yang diuraikan di dalam buku, yaitu tes 1 menit, itu tesnya kan suatu metode juga ya Bu ya. Lalu ada metode mengajarkan membaca berbasis linguistik dan multisensori. Kira-kira apakah Ibu dapat memberikan kepada kita gambaran mengenai kedua hal ini? Jika ada anak dengan disleksia, apa kedua-duanya harus dilakukan pada anak itu atau bagaimana? Bisa tolong dijawab. Ya, terima kasih Bu Sis. Ya. Terima kasih untuk paparannya. Kemudian saya akan mencoba untuk menjawab 2 pertanyaan ini ya Bu. Oh, atau 1 pertanyaan tapi metodenya ada 2. Baik. Iya. Baik. Kalau ditanya apakah harus dua-duanya ya Bu, menurut saya sebaiknya iya. Gitu. Jadi untuk yang tes membaca 1 menit, sebetulnya tes itu tidak atau belum dapat dikatakan sebagai diagnosis ya Bu, sebagai instrumen diagnosis belum, karena memang datanya masih sangat terbatas. Data terutama untuk yang anak normal, anak yang berkembang dengan lazim itu dalam 1 menit berapa kata, lalu struktur suku katanya yang seperti apa, itu datanya masih sangat terbatas walaupun sudah ada. Jadi belum untuk amannya belum bisa dikatakan ini diagnosis betul kalau begini dia disleksia, belum bisa begitu. Nah, namun ini bisa dijadikan sebagai istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu red flag Bu, bendera merah. Red flag. Jadi kewaspadaan. Lampu kuning ya. Ya, kewaspadaan kita ya Bapak Ibu sebagai ayah, ibu, om, tante, barangkali ada para eyang juga di sini ya. Jadi para eyang bisa pressure ayah ibunya kalau mungkin kok kayaknya ada sesuatu ya, jangan didiamkan saja ya. Jadi sangat penting para eyang ya, oma, opa untuk juga melihat ini. Nah, jadi tes membaca 1 menit ini Ibu sedikit saya jabarkan. Sebetulnya ini untuk melihat kesulitan anak ini persisnya di mana. Gitu. Jadi ketika misalnya bahkan yang mata misalnya atau topi itu sudah 1 kata 1 menit misalnya, saking butuh waktunya. Nah, berarti dia kesulitan pada tingkat yang sangat mendasar. Nah, kemudian dari situ pengajaran membaca berbasis linguistik dan multisensori itu berarti harus mulai dari kata-kata yang demikian. Jadi dari misalnya bata, cara ya yang seperti itu Bapak Ibu, jangan dikasih tutup ya, jangan makan misalnya. Ya tiba-tiba harus bacanya makan. Nah, itu 1 langkah lebih susah. Ya, jadi dari hasil tes membaca 1 menit itu kita bisa memetakan kelemahan dan kelebihan anak ini di mana. Ya, kelebihan misalnya, oh yang mata dia sudah bisa, tapi yang pulau misalnya dengan diftong dia masih sulit ya, masih membacanya pulau.
misalnya pegawai, misalnya. Ya, pulau saja sulit, apalagi pegawai, karena sudah 3 suku kata ya Bapak Ibu. Biasanya yang disleksia ini semakin banyak suku kata dan semakin sulit struktur suku kata ya, misalnya tadi mata dibanding pulau begitu ya Bapak Ibu, itu akan semakin sulit dan waktu membacanya juga semakin lama. Nah, jadi kelebihannya misalnya Bu, oh yang mata dia sudah bisa. Berarti barangkali tidak perlu terlalu difokuskan di situ, tapi tentu harus diulang. Tapi kita mulai mengenalkan kata-kata dengan diftong. Begitu. Tapi yang seperti klinik jangan dulu karena itu kelas berat. Ya, jadi saya rasa semacam apa ya, kronologis barangkali ya Bu. Jadi dites dulu kemampuannya secara objektif seperti apa. Ya, ini Bapak Ibu mungkin sedikit saya tambahkan di jawaban saya ini yang nantinya bisa terkait dengan berapa ya tadi ya yang tentang peran orang tua ya, terutama ayah yang bab 4. Secara objektif ya Bapak Ibu, di sini karena ada orang tua yang tidak mau menerima anaknya dikatakan berkesulitan belajar ya, misalnya disleksia. Jadi tersinggung misalnya, anak saya baik-baik saja. Tapi dengan tes ini sebetulnya terlihat kelas 3 tapi mata masih belum bisa. Berarti itu ada sesuatu nih, kita harus kejar. Ya, selain dengan tes linguistik perlu ke psikolog juga ya dan profesional yang lain. Nah, jadi ini satu ikhtiar Bu Sis, Bapak Ibu untuk mengobjektifkan gitu. Karena kalau kita terus defensif, enggak anak saya bisa kok. Nah, itu kan justru anaknya kasihan. Semakin tua ya Bapak Ibu ya. Semakin dia mau SMP misalnya tapi belum bisa membaca. Nah, itu anak kembali Bu yang akan dirugikan. Jadi jangan sampai. Jadi beban ya. Iya, kita yang ya harus mengurus ke depannya ya Bu ya sebetulnya. Jadi ini ikhtiar secara objektif itu Bu untuk bisa kemudian membuat juga bahan pelatihan ya yang tepat untuk kondisi anak seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Bu Harwinta ya. Jadi kita bisa melihat ya, apalagi sebetulnya kita kan pendatang baru ya dalam bidang disleksia ini. Mungkin dari semua peserta di sini juga baru banyak yang masih berpikir, oh gitu ya. Kita jadi semua mulutnya bulat ya. Oh iya, kita baru tahu dan untuk memperdalam pengetahuan kita bisa memesan buku ini ya. Nanti coba ya saya bisa di ini enggak ya? Saya taruh di chat aja ini ya Bu. Boleh enggak ya Bu Harwinta saya taruh di chat? Ini adalah kita bisa memesan ke sini bukunya. Inilah keduanya dan ada penawaran khusus untuk Anda hari ini yaitu ada diskon 20% untuk buku Jingga, bukan Orange ya Bu, Jingga. Nah, buat anak iya, betul Bu. Buat anak disleksia membaca Jingga ada bentuk eng plus G lagi di belakang engnya, wah itu sulit sekali kata Jingga. Jadi Ibu Harwinta menggunakan kata orange. Tapi susah Bu, karena nanti tulisannya dengan bunyinya nggak berteman ya. Mendingan Jingga kan ya Bu ya. Kayaknya iya Bu. Jadi betul, kita terima kasih. Buku yang baru ini yang berwarna Jingga ini diskonnya 20%, sementara yang warnanya telur asin, biru telur asin ini potongannya 30% ya. Bisa dipesan, nanti saya akan taruh di ini di chat kita.
Ibu Ya. ternyata sudah dibantu Bu oleh tim Oh, obor udah. Bu. Sudah Bu, Oh sudah. ya, Ya. terima kasih tim obor. Ya, terima Berarti tidak kasih, perlu Bu saya Sis. pasang lagi ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, selesailah pembahasan saya tentang ulasan saya untuk buku Disleksia Perkembangan di Indonesia dari segi siswa dan guru. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bu Harwinta dengan peluncuran buku ini. Semoga sukses, semoga juga masalah ini bisa dikembangkan menjadi penelitian karena ini perlu. Itu tes 1 menit itu perlu diteliti lebih lanjut untuk dikembangkan. Saya ingat kepada Kang Yuswan, Yusuf Irawan, S2-nya juga di sini di FIB. Nah, kita bisa minta tolong beliau karena beliau menulis buku tentang metode membaca yang tepat. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak ulasan saya. Selamat Bu Harwinta, selamat Ibu Sonya yang menjadi kepala prodi kan, ada anak buahnya. Terima kasih. Iya. Dan juga selamat FIB memiliki anak buah yang keren banget deh kalau kata zaman sekarang sih ya. Saya kembalikan ini slideshow-nya saya matikan dulu. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih banyak Ibu Sis ya untuk kupasannya yang luar biasa ya, mengupas lebih dari yang kita nantikan. Oke, tentunya masih banyak yang kita ingin diskusikan, kita tanyakan. Dari tadi sudah ada dari peserta kita yang hadir, teman-teman yang hadir yang sudah angkat tangan. Ya, saya persilahkan dulu pertama dari Ibu Yayah Sumardiah. Ibu Yayah, apa Anda masih di sana? Selamat sore Ibu Yayah. Oke, mungkin beliau sedang tidak di depan komputer sekarang. Saya bergeser dulu ya ke Ibu Syifa Naufal Muftia. Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya langsung. Baik, terima kasih banyak Bapak Ari. Sebentar saya nyalakan dulu komputernya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Ibu Wiwin dan juga Ibu Felicia. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu Wiwin dan Ibu Felicia. Saya bertemu dengan Ibu Wiwin terakhir itu ketika saya mengikuti expert talk dari Orang Tua Berbagi ya. Materinya bagus sekali dan saya beruntung sekali bisa mengikuti lagi materi dari Ibu Wiwin. Saya juga senang bertemu dengan Ibu Felicia lagi. Terakhir saya ketemu dengan Ibu ketika acara APP BIPA. Kebetulan saya mahasiswa S2 Prodi BIPA UPI, Bu. Dan Ibu betul. Berkenaan soal tes membaca yang tadi ya, kebetulan putra saya juga seorang pengidap disleksia sedang menuju berat. Jadi saya sedang membutuhkan banyak sekali referensi penelitian tentang metode membaca apa yang paling yang bisa menjadikan alternatif untuk anak disleksia gitu. Saya baru kalau metode sensoris, multisensoris saya sudah lama baca, tapi menurut saya kurang masih ada beberapa kekurangan. Jadi ketika ada metode lain, saya jujur tertarik sekali dan mungkin saya yang mainnya kurang jauh kali ya gitu. Iya. Mohon maaf. Mungkin memang saya yang belum banyak, mungkin saya mainnya kurang jauh penelitiannya. Ada beberapa penelitian tentang metode membaca seperti metode Orton atau metode Gillingham atau Orton Gillingham. Saya cari-cari di Indonesia itu belum ada, belum banyak referensinya. Barangkali Ibu Wiwin bisa membagikan
masukan tentang hal tersebut gitu ya, dan mungkin ke depannya saya bisa ikut melakukan sumbangsi penelitian tentang hal itu karena saya berkepentingan di dalam hal tersebut. Kebetulan saya punya putra yang disleksik, jadi ya saya punya ketertarikan yang sangat besar dalam melakukan penelitian tentang hal tersebut. Terima kasih, Bu. Mangga Bu Wiwin. Oh, nggak lewat Pak Ari dulu ya. Saya Oh, nunggu Pak silakan Ari. langsung saja. Mohon maaf. Ya baik. Terima kasih Bu Kiki nih. Mohon izin di chat ya. Baik, Bu Syifa atau Mbak Syifa ini. Aduh, saya suka suka salah memanggil orang. Saya mbak betul, tapi saya juga iya, ibu-ibu, baik. jadi terserah. Memimpin saja. Baik. Nah, jadi justru itu ya Bu, justru saya rasa di luar sana seperti tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sis, memang penelitian sudah sangat banyak, sangat lama dan sangat mendalam. Gitu. Bahkan misalnya sedikit menyimpang dari pertanyaan Ibu ya Bu, mohon izin. Misalnya tadi Ibu Sis mengangkat kita baru tahu ya, kalau di Indonesia kita baru tahu anak ini disleksia setelah masuk sekolah. Nah, kalau di luar negeri itu sudah sejak bayi ananda-ananda yang mempunyai kondisi keluarga atau genetik yang membuat mereka jadi rentan, begitu ya, rentan disleksia dan juga masalah-masalah bahasa yang lain. Mereka-mereka ini sudah ikut diteliti di laboratorium. Seperti di Jerman, di Belanda, yang tentu saja tidak invasif ya, dan bukan disuruh membaca ya Bapak Ibu tentu saja, tapi dicari dari respon otaknya begitu ya, ketika mereka diperdengarkan apakah bunyi-bunyi non bahasa atau bunyi-bunyi bahasa ya, tergantung grup mana Bapak Ibu yang Bapak Ibu baca begitu ya, karena banyak juga jenis penelitiannya. Jadi diperdengarkan suara secara umum, lalu bagaimana respon otaknya. Nah, itu sudah ada perbedaan ya, sudah ada perbedaan di bawah usia 1 tahun pada anak-anak yang mengalami kerentanan. Nah, jadi sudah luas ya dan mendalam di luar negeri. Sehingga dampak positifnya adalah anak tidak perlu mengalami bullying ya, karena dari kecil orang tua dan pendidik sudah mengetahui ada potensi kerentanan seperti ini, jadi pendekatan-pendekatan pendidikannya, disiplinnya dan sebagainya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti itu. Nah, saya rasa senada dengan hal itu ya, sudah banyak metode-metode yang dikembangkan Bu Syifa. Saya di sini tidak pada posisi semacam mengatakan tidak baik atau jelek gitu ya Bu ya, tidak. Tapi justru barangkali yang perlu dilakukan adalah ketika orang tua sudah mengetahui ada metode A, B, C, ya Bapak Ibu perlu melihat kondisi putra-putri. Gitu. Karena yang paling tahu kondisi anak itu adalah orang tuanya. Jadi bukan saya misalnya sebagai ahli linguistik atau psikolognya begitu ya, tapi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat mana metode yang lebih nyaman untuk anak. Gitu. Karena semua metode pasti ketika dia sudah empiris ya, sudah evidence based, pasti kan ada data pendukung ya. Jadi bukan pseudoscience begitu ya. Semua ada data pendukung. Nah, tinggal anaknya happy-nya dengan yang mana. Karena sepanjang pengalaman saya di lapangan, happy, anak senang, anak menikmati. Itu kunci ya, karena begitu dia sudah bosan, sudah nangis, sudah marah-marah, terus kabur gitu ya, nggak mau belajar, guling-guling, nah itu itu nggak bisa gitu ya. Jadi barangkali Ananda A lebih cocok dengan
metode yang seperti apa, dengan buku yang seperti apa, barangkali juga kan banyak ya. Nah, berarti tugas kita, Bu Syifa dan Bapak Ibu adalah mencari tahu, lalu mencoba, ya. Tapi bukan berarti anak menjadi kelinci percobaan ya, Bapak Ibu ya. Tapi justru kita harus tahu dulu nih, kira-kira anak saya senangnya tuh, oh dia dari menggambar misalnya. Oh berarti metode mana nih yang bisa ada menggambarnya. Bisa saya sambil menggambar, dia seneng, lalu muncul tuh hijau. Gimana tulisannya hijau? Nah, muncul diftong gitu kan, hijau. Oh, bukan hijau, itu kuning misalnya. Muncullah si NG tadi yang Masya Allah susahnya gitu ya, Bapak Ibu kalau yang pernah mengajar anak-anak dengan kondisi ini itu kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan ya, banyak istighfar. Insya Allah bukan marah-marah ya, jangan marah-marah. Nah barangkali itu Bu Syifa, jadi selama evidence based ya, ilmiah, lalu kita bawa ke kondisi mungkin hobinya anak, minatnya anak gitu ya. Saya rasa insya Allah akan ada progres. Nah kebetulan yang memang sedang saya dalami sekarang lebih berbasis multisensori, karena ya mungkin jodoh-jodohan ya Bu ya, pas ketemunya buku yang ini, lalu anaknya yang saya dampingi bisa progres dengan metode ini, kemudian saya ceritakan di buku yang ini. Nah, jika mungkin Bu Syifa ada referensi tentang yang lain, boleh kita teliti ya Bu, nanti hasilnya bisa kita tuangkan ke dalam sebuah buku selanjutnya saya rasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga Ibu Syifa juga bisa terbantu gitu ya, mendapatkan tips gitu, atau bisa nanti bertukar pikiran dengan Ibu Harwinta. Kami sudah menuliskan PDF. Semangat ya, saya Bu. sudah izin itu ya Bu. Saya izin save nomor Ibu, barangkali suatu hari saya bisa mengontak. Ya, silakan. Ya. Yang penting semangat, sehat, Bu Syifa. Oke, kita masih ada satu Ibu, lagi nih dari Ibu Anggita. Silahkan Ibu Anggita Kirana untuk mengajukan langsung pertanyaannya kepada narasumber kami. Bisa Bu Harwinta, bisa Ibu Sis, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelumnya izinkan saya menyatakan betapa bahagianya saya ketika buku ini muncul, karena kebetulan saya membutuhkan buku ini, dan terima kasih kepada Ibu Felicia telah mengulas buku ini, dan kepada Ibu Harwinta selamat atas diterbitkannya buku ini. Perkenalkan, saya Anggita dari Surabaya, Universitas Airlangga. Kebetulan saya memiliki 2 murid yang saya dampingi, dan keduanya itu disleksia, laki-laki disleksia, dan saya sekarang posisinya sedang bingung bagaimana membantu mereka, assist mereka untuk membaca, karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan sekarang ini kan kegiatan belajarnya hampir semuanya melalui teks, membaca begitu kan. Walaupun juga ada audio visual pun pasti itu juga masih sedikit banyak membaca. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Harwinta dan mungkin Bu Felicia juga mengenai intervensi. Nah, di intervensi yang ada di dalam buku tersebut, apakah bisa diaplikasikan untuk siswa yang kelas 5 misalnya, dan kebetulan murid saya ini bilingual yang memang sudah dari kecil, jadi sudah dari kecil, dan keduanya sama-sama setara kemampuannya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Yang satu kesulitan, yang salah satunya lebih kesulitan di lower level processes, yang salah satunya justru lebih sulit di higher level processes. Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah ketika intervensi tersebut dijalankan, dilakukan seperti yang ada di dalam buku, apakah
misalnya seperti setelah lewat beberapa lama setelah diintervensi, apakah perlu dicek lagi misalnya gitu, atau misal gini, kalau misal tidak diterapkan selama sekian minggu kemungkinan ada penurunan atau bagaimana, atau berapa lama harus dilakukan intervensi itu dan berapa rentangnya berapa lama untuk dicek kembali. Saya pernah menggunakan intervensi yang yang diteliti oleh Chesiam, Patricia Durham, and Crystal Martinez. Metodenya adalah membaca bersama selama 3 minggu. Membaca bersama selama 3 minggu sudah saya terapkan sesuai dengan di artikel tersebut, dan memang ada hasilnya. Tapi setelah 3 minggu tidak saya terapkan, setelah proses 3 minggu saya terapkan, ada hasilnya banyak meningkat pesat. Terus kemudian setelah 3 minggu tidak saya terapkan, ternyata terjadi penurunan lagi, karena memang kebetulan pada saat itu anaknya sedang libur sekolah. Jadi tidak bertemu saya hampir sebulan, dan ketika ketemu saya lagi ada penurunan gitu. Nah, jadi ini mumpung sedang ada Bapak Ibu pakarnya, saya mohon masukan dan saran mengenai ini untuk membantu murid-murid saya ini untuk lebih baik lagi di sekolahnya. Gitu Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aduh nih Mbak Angkita ini juga peneliti disleksia, Pak Ari dan Bu Sonya, mungkin bisa di di save ininya. Iya. Ini apa namanya, sudah banyak karya juga ya Mbak Angkita ya, dengan almarhum Pak siapa waktu itu yang koleganya Pak Toto juga, almarhum Pak Denny Kuari, Bu. Oh, Pak Denny Kuari. Pak Denny Ya. Kuari ya. Ini subhanallah sebetulnya. Saya juga terinspirasi oleh Mbak Angkita ya. Jadi mutual nih Mbak ininya. Baik. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang pertama, saya rasa tetap mungkin Mbak Angkita. Cuma di sini karena memang saya baru 2 buku ini ya, dan saya buat secara populer. Saya baru mengangkatnya yang sangat-sangat mendasar. Jadi secara sederhananya masih bicara masalah decoding, belum bicara masalah pemahaman. Jadi kalau kelas 5-nya itu barangkali decodingnya yang masih sulit ya, saya rasa secara prinsip sih bisa ya. Cuma yang menjadi tugas kita adalah memikirkan tugas multisensorinya itu untuk bagaimana yang pas dengan usia sekian ya, sekitar 10-11 tahun barangkali. Nah, misalnya kalau yang anak lebih kecil kan bisa dengan mungkin menggambar, dengan Play-Doh gitu ya, dengan juga misalnya menghubungkan gambar dengan kata ya, lalu membaca buku cerita yang semacam Bobo ya, seperti cucunya Bu Sis ya. Tapi untuk usia yang sudah lebih dewasa, yang pra remaja kan mungkin suruh baca Bobo dia nggak terima gitu ya, atau disuruh menghubungkan gambar dengan kata-kata juga mungkin agak itu kayak anak kecil misalnya ya. Padahal memang harusnya levelnya segitu, cuma kan nggak bisa dipaksa juga. Jadi saya rasa itu. Nah, cuma mungkin untuk pemahaman kalau yang higher level processes tadi Mbak Angkita sebutkan, nah itu belum masuk ke dalam lingkup buku ini Mbak Angkita. Jadi itu satu hal yang saya rasa perlu satu buku yang lain ya. Jadi setelah decodingnya selesai nih, ya katakanlah mungkin nggak 100%, tapi 95% dia sudah bisa functioning, baca bukunya sudah bisa, mungkin kelas 7, kelas 8 dia sudah oke. Tapi bagaimana pemahamannya? Nah itu perlu dilihat lagi secara lebih spesifik ya. Jadi saya tidak bisa menjawab untuk bagian itu. Nah, untuk tadi masalah dites atau dilihatnya berapa lama gitu ya Mbak ya, setiap
setelah berapa minggu mungkin atau apa begitu. Nah ini mungkin sepengalaman saya tidak ada jangka waktu yang fix ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat ini dalam kerangka mungkin sebulan sekali karena ada pekan ulangan, karena lalu setelah pekan ulangan ada mid test ya, mungkin itu bisa saja saya rasa. Cuma yang menjadi tantangan sepengalaman saya adalah masalah fokus dan attention dan juga memori Mbak Anggita. Saya yakin Mbak Anggita juga mengalami ya di lapangan karena yang tadi disebutkan itu kan barangkali juga terkait memori. Jadi mungkin ini perlu dipastikan juga dengan psikolog anak, Bapak Ibu ya. Kok ini anak sering lupa ya, udah kemarin belajar udah bisa 3 minggu, 2 minggu nggak ketemu lupa lagi. Nah, apa nih? Mungkin ada memori di situ ya, memori working memorinya barangkali ada kelemahan, phonological working memory terutama ya barangkali atau yang verbal mungkin secara umumnya lagi. Dan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendampingi itu kayaknya ya Mbak Anggita ya supaya lebih efektif. Yang mungkin tidak berbasis membaca ya bisa yang lain, tapi bagaimana kita menguatkan memorinya sambil kemudian dilihat apakah ada korelasi atau hubungan dengan perbaikan pada membacanya. Jadi anak per anak kemungkinan bisa berbeda ya. Kalau yang memorinya sangat lemah, ya mungkin tiap minggu ya harus dilihat lagi dan diulang, sampai seperti tadi Bu Sis mengatakan sampai sudah menjadi memori jangka panjang ada di otaknya tadi ya, yang neuron-neuron tadi Ibu Sis terangkan prosesnya. Barangkali itu Mbak Anggita. Mungkin untuk S3 ini ya, jadi ya mau S3 ya. bisa yang itu Mbak Angki, coba saya tambahkan juga sedikit. Silakan Bu, silakan. Kan tadi antara lain interferensi itu tidak berhasil juga karena dia liburan kan lama. Nah itu yang saya rasa pentingnya juga kerjasama antara kita dengan orang tua agar terus ada proses untuk mengingatkan kembali atau bermain atau apapun. Jadi mungkin orang tuanya merasa sedang liburan, masa ya kita ini ngulang-ngulang terus. Tetapi sebetulnya kalau dipersiapkan misalnya dengan bersama-sama membaca peta, barangkali ya kan di perjalanan ini lagi kemana, barang-barang yang ada atau nama toko atau nama kota yang dilewati dan sebagainya. Jadi juga dari pihak orang tua mungkin bisa diberitahu sehingga karena ini juga seperti yang dikatakan Bu Harwinta ya, ini adalah sebuah pekerjaan yang orang tua harus ikut terlibat ya. Orang tua baik ibu maupun ayah harus terlibat menjadikan itu sebuah family game ya kan, bermain, mengenal huruf, menempelkan huruf-huruf di mana-mana di kamar supaya anak itu langsung bisa menyentuhnya. Tetapi kalau lebih tua itu sama dengan kita bersama-sama membaca koran atau membaca ada berita tentang COVID apa ya, coba kita baca lalu dibacakan oleh orang tuanya dan dia mengingat gitu ya. Jadi kalau caranya sih ada macam-macam ya. Sebetulnya kalau bagi kita yang Islam ini kan kita bisa mengikuti cara anak-anak kita belajar Quran. Kan kita membaca semua kan dibacakan dan diikuti oleh anak. Terus dibaca dan diikuti, baca dan diikuti. Akhirnya kita suruh sendiri, lalu dia bisa sendiri. Apakah dia bisa membaca Arabnya? Belum tentu kalau dia tidak sekolah di sekolah Islam misalnya. Tapi kalau dia belajar di sekolah Islam, maka dia akan menghubungkan bunyi-bunyian itu dengan lambang huruf. Jadi prosesnya sebetulnya kan sama ya, dengan cara seperti itu. Kita harus bersama-sama guru dan orang tua mendekati anak lebih dari sisi emosinya. Ya, tadi saya baca di chat Pak Anwari juga mengatakan bahwa itu adalah pendekatan emosional. Memang
kita membangunnya sebagaimana itu Hafiz juga kan ibunya baca pada saat sedang mengandung kan, dibacakan. Jadi buat anak menjadi hafal tiba-tiba. Jadi saya rasa itu salah satu cara yang bisa kita coba untuk membantu anak-anak kita. Begitu Pak Ari ya. Oke, terima kasih ya Ibu Harwita dan Bu Sis untuk jawabannya. Ya, ada komentar juga di kolom komentar dari Ibu Syifa menambahkan ya, mungkin bisa dibaca masing-masing karena waktunya yang sudah semakin mepet. Ini kami berikan satu kesempatan lagi kepada Ibu Santi Mardikarno ya Ibu untuk menanyakan atau menanggapi, tapi karena keterbatasan kami kan tadi rencananya sampai pukul 5 ya. Mohon diajukan dengan singkat. Ya, terima kasih banyak Ibu Santi. Silakan Ibu Santi. Bisa diaktifkan mikrofonnya Ibu Santi. Ya, silakan. Sudah ya? Oke. Ya. Selamat sore Bu Herwinta dan selamat sore Ibu Felicia. Pertanyaan saya sederhana karena saya kepo. Jadi cucu keponakan saya itu mempunyai gangguan disleksia. Sekarang dia sih sudah dewasa. Nah, tadi dikatakan bahwa itu tidak bisa sembuh total ya, tidak bisa pulih total. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah waktu kecil dia memang mendapat pendampingan dari ahli sehingga dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik begitu ya. Yang saya tanyakan sebetulnya begini, apakah yang dia peroleh selama bertahun-tahun itu bisa hilang ketika dia dewasa atau hilang atau berkurang setelah dia dewasa? Jadi harus di treat di ini terus, dan kalau harus dilatih terus, itu siapa yang melatih? Apakah butuh juga pendampingan ahli atau dia sendiri bisa dengan melihat kekurangan yang jadi akhirnya kan karena dia sudah dewasa dia tahu kekurangannya sih, atau dia sulit mengucapkan suku kata yang panjang misalnya, jadi dia terus berlatih mengucapkan atau membaca kata-kata yang panjang. Hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ari. Nih harus baca bukunya tuh. Ya gitu. Minta ya. Harus baca bukunya karena ada 3 orang yang terus menyadari lalu berlatih dan bagaimana mereka kemudian memelihara ya kemampuan membacanya. Itu di buku Harwinta ada tuh bab 4. Oh gitu, baiklah. Jadi harus beli tolong ya. dijawab. Ya tapi nanti dijawab sama Bu Harwinta kali. Terima kasih Bu Sis. Iya, Ibu sebenarnya ini memberikan ide, Ibu Santi, terima kasih bahwa buku ini mungkin serinya bisa sampai 15 atau berapa begitu ya Bu ya. Pasti tuh. Ya, karena memang ketika kita bicara katakanlah usia sampai sekolah dasar gitu ya Bu, dengan usia selepas itu ada hal-hal yang berbeda. Nah, yang saya pelajari dari sharing dengan psikolog misalnya, yang secara bahasa masih perlu saya dalami lagi ya Bu Santi. Biasanya itu dikatakan untuk usia remaja itu mereka sudah diajarkan strategi untuk kompensasi. Jadi tidak bagaimana untuk tidak selalu bergantung pada orang lain begitu. Jadi misalnya membacanya mungkin dicukupkan, oh ya sudah sekian ya dengan persetujuan dengan orang tuanya dan semua tentu saja. Jadi tetap dilatih, tapi bagaimana nih dia harus sudah mungkin belajar yang lebih ke arah keahlian. Membacanya mungkin strateginya begini, lalu kita harus mulai bicara, mungkin dia suka ke olahraga, dia suka ke otomotif atau apa. Lalu nanti ada masalah, ada katanya disiplin ya Bu, yang disiplin untuk ini juga agak susah. Jadi bagaimana strategi? Nah, jadi idealnya sih Bu, ketika sudah kuliah misalnya, itu sudah tahu, ya tapi dengan pendampingan ya Bu, awal-awalnya tentu dengan pendampingan di usia SMP tadi, yang idealnya hasilnya adalah sudah
tahu bagaimana bisa berfungsi di kehidupannya sehari-hari dengan sebaik mungkin, dengan seminimal mungkin pendampingan dari orang lain. Ya. Idealnya begitu, Bu. Tapi ya itu dia, prakteknya di Indonesia kita harus lihat lagi, karena yang mendampingi itu kan juga, ya itu ya Bu, masih tanda tanya di kita ini. Terima kasih Ibu Santi. Ya. Terima kasih Bu Herwinta. Oke, terima kasih banyak Ibu Santi untuk pertanyaannya yang juga pasti memberikan ide juga kepada Ibu Herwinta nantinya bagaimana mengembangkannya nanti ke depannya. Apa yang istilahnya jika kita mau namanya buku tulisan itu kan perlu nilai lebih ya bagi pembacanya ya. Tentu diperhatikan juga apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pasar gitu ya. Oke, kami tadi juga ada permintaan ya dari pihak obor untuk presentasi singkat sedikit sebelum penutupan dan foto bersama. Bu Yaya nggak ini ya? Nggak jadi. Nggak tahu tuh kok nggak kelihatan orang. Bu Yaya. Mungkin, Pak Ari, mohon maaf tadi sih kalau di WA katanya tidak ada presentasi Pak. Oke. Mau WA saya, ikut jadi peserta saja. Ya. Oh iya, terima kasih banyak untuk konfirmasinya. Ibu Yayah mungkin jika masih ingin ada yang ditanyakan. Mungkin kepencet kali. Iya, mungkin tadi mungkin menunggu terlalu lama gitu ya. Bu Yayah malu kali. Iya. Sungkan. Oke, terima kasih banyak kalau begitu rekan-rekan sekalian. Mungkin Mbak Riri bisa bantu kita untuk berfoto bersama buat kenang-kenangan dan dokumentasi kami dari pihak LLL. Rekan-rekan mudah-mudahan bisa menyalakan kameranya dengan segala keterbatasan sinyal. Ada. Kang Yuswan ada nih. Baik, Ibu Bapak mohon dibuka kameranya. Tidak lama karena hanya ada 2 galeri. Saya mulai dari galeri yang pertama. 1, 2, 3. Senyum. Awal. Ya, sekarang galeri yang kedua. 1, 2, 3. Senyum. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, matahari tenggelam, angin makin mendingin, meskipun diskusi makin menghangat. Saya senang sekali bisa memandu acara ini ya, tapi karena waktu sudah habis, kami harus dengan berat hati menutup acara ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, ya kepada Ibu Sis untuk kupasannya yang luar biasa, dan kepada Ibu Harwinta, selamat sekali lagi ya. Semoga bisa banyak membawa manfaat ya bagi rekan-rekan di FIB untuk lebih termotivasi dan di luar sana yang punya permasalahan ya dengan disleksia ya. Saya rasa itu menjadi tambahan ilmu yang akan sangat bermanfaat ya bagi pendidikan di Indonesia nanti pada umumnya. Karena saya rasa gangguan itu sangat sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kita gitu, tetapi kita banyak yang tidak menyadari hal itu ya. Dan disleksia itu bukan sesuatu yang menjadikan seseorang gagal, karena kami juga di jurusan pernah gitu punya mahasiswa yang sepertinya ada gangguan itu ya, tapi saya baru sadari sekarang gitu loh. Atau misalnya tidak bisa mengingat nama atau apa gitu ya, apakah itu termasuk disleksia atau bukan, tetapi bukan itu yang itu tidak membuat dia gagal lulus ya. Bahkan yang lebih berbahaya adalah penyakit malas gitu. Penyakit malas itu yang paling berbahaya daripada disleksia. Oke, terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir dari luar FIB juga banyak kami lihat ya, meskipun kita tidak banyak saat ini mungkin karena beberapa hari belakangan ini gangguan sinyalnya lumayan bermasalah. Kami coba nanti akan tampilkan rekaman acara ini di channel YouTube Brolink. Ya, nanti akan kami sebarkan juga di Instagram. Silakan di follow, subscribe. Tapi tidak ada produk yang bisa dibeli sayangnya. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih. Bukan ada hadiah ya? Oh iya, ada kabar gembira loh tadi. Ada hadiah Bu Harwinta? Bu Harwinta mau Iya, ngomongkan jadi apa? penanyanya kan hanya 3 ya Pak ya jadinya ya. Iya. Jadi insya Allah 3-3-nya 4, 3. Bu Syifa, Bu Santi dengan kita ya. Dapat nih kali ini Bu Yaya. Dapat hadiah juga ya. Yaya. Itu Bu Yaya. Baru Enggak deh, apaan tuh gambarnya?
Iya, jadi boleh nanti WA saya, Bu Syifa sudah ya Bu ya, nanti bisa di ini alamatnya, nanti saya kirimkan ke alamat 3 alamat yang tadi ya, Mbak Angkita, Bu Santi dan Mbak Syifa. Satu lagi di chat tadi, Win. Gimana? Yang di chat tadi. Oh iya, Pak Anwari. ya. Pak Anwari Iya, tadi bereaksi. tuh. Pak Anwari, oh iya Pak ya. Anwari, emosional. Ya, baik. Pak Moderator Yuswan dapatnya, juga barangkali nanti kameramen. kalau berkenan ini apa bisa Iya. dikirim juga. Kang Yuswan tuh perlu tuh Baik. diajak Win untuk proyek Win. Iya. Iya, Bu. Baik. Untuk itu yang membuat itu loh. Membuat apa ya yang pertanyaan 1 menit itu. Iya, Bu. Ya, baik. Nanti di ini gimana baiknya dengan Pak Yuswan. Iya, Pak Ari. Barangkali itu ya, Pak ya. Ada 4 atau 5 berarti nanti bisa saya hubungi. Yang hadir berdua nggak dapat. Iya, itu ada Sri sama Untung. Iya. Aduh, ini berlaku untuk karyawan direksi. Kayak kan harusnya dapat gitu. Iya, dipertimbangkan. Ya, Dapatlah. mohon Ada ya, Bono. info alamatnya Bapak Ibu yang Ini ada berminat. teman saya Bono. Bono ini apa yang punya apa bintang bangsaku untuk apa TK gratis di Depok. Iya, Bu. Baik, Bu. Halo, Baik. Ibu. Salam kenal. Halo, Ibu. Ya. Ya, Ibu. Mungkin saya minta alamatnya saja, Bapak Ibu, Bu Sri, tapi janji ikut penelitian ya, Bu. Nggak sebanding sama harga bukunya. Baik, ya insya Allah siap door prize-nya Pak Ari, nanti bisa diatur via WA untuk alamatnya. Terima kasih. Iya, ada nomornya Ibu Wiwin tadi di PDF-nya ya, bisa dihubungi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, atau mau dituliskan lagi di sini Ibu Wiwin, mungkin disebutkan nomor handphonenya atau emailnya bagi yang kesulitan dengan barangkali di chat ya Pak ya, boleh ya? Silakan boleh, jadi bisa nanti dicatat juga oleh rekan-rekan yang membutuhkan. Saya rasa di luar juga masih banyak ya yang ingin konsultasi, tanya-tanya, mau tahu lebih banyak gitu ya. Atau kalau ada masalah saya harus kemana nih, itu kan banyak orang yang nggak tahu juga ya. Meskipun sekarang ada internet gitu ya. Nah, itu tentunya sangat membantu kita ya. Ya bahwa itu juga bukan masalah yang mudah. Tadi dibilangnya bisa mendekatkan dengan Tuhan. Ya tentu saja ya. Namanya juga masalah. Betul Pak, betul. Ya, baiklah. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak yang kami cintai dan kami hormati. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya, waktunya, pertanyaannya, kehangatannya, kebersamaannya. Sampai jumpa di Brawling berikutnya yang rasanya seperti masa depan, yakni tidak tahu bagaimana dan kapan. Jadi nanti akan kami kabarkan ya jika ada lagi Brawling. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bono. Udah datang Bono. Selamat Terima kasih. Selamat Sonya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu ditunggu bukunya. Ya. Ini ada Mbak Anik nih. Ini bisa diundang juga nih untuk Brawling. Oh iya betul. Dia udah punya Dharma. Prodi ya Mbak Anik ya? Iya nih. Iya Bu Sonya. Iya Mbak Sonya. Makasih. Ya selamat Bu Harwinta. Saya mau menyela tapi malu dengan Bapak Ibu guru di sini, guru saya, Bu Sis ya. Kemudian ada Bu Mbak Sonya, Bu Harwinta juga, ada tadi Bu Mirna, Pak Ari makasih linknya, ada Pak Untung, Bu Sri dan yang lainnya deh udah. Ya Bu Mirna.